wabarakatuh. Saya Bagur Cahyo, kelompok 1 dari Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas Pancasila dan semoga bermanfaat untuk umum. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Di dalam kedudukan ini, Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dan sumber norma-norma termasuk sumber hukum dalam negara Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan beserta penjabarannya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta 37 pasal, 3 aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 alinea, yaitu alinea pertama, kedua, dan ketiga merupakan pendapat sejarah terbentuknya negara Indonesia, sedangkan alinea keempat merupakan dasar negara fundamental. Oleh karena itu, alinea keempat memiliki hubungan yang erat dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan stat fundamental norm, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Maka Pancasila merupakan suatu cita hukum yang mengatur seluruh hukum di Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam filsafat hukum, sumber hukum di Indonesia ada 2, yaitu sumber formal hukum dan sumber material hukum. Syarat-syarat hukum di Indonesia ada 4, yaitu 1. Adanya kesatuan subjek, yang kedua adanya kesatuan azas kerohanian, yang ketiga adanya kesatuan daerah, dan yang keempat adanya kesatuan waktu. Pokok kaidah dasar negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki yaitu yang pertama ditinjau dari terbentuk pembentukan negara, ditinjau dari isinya, yaitu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pokok-pokok dasar negara. 1. Dasar tujuan negara Indonesia. Yang kedua, alasan terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, bentuk negara, dan yang keempat adalah dasar filsafat negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama sebagai pokok kaidah dasar negara Republik Indonesia, yang kedua adalah dalam hierarki tata tertib, dalam hierarki tertib hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan atau memiliki lebih kuat dan lebih tinggi dibandingkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea. Alinea 1 berisi tentang pengakuan hak kodrat yang dimiliki oleh manusia. Hak kodrat merupakan hak yang didapatkan oleh manusia sejak lahir, yaitu dari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua merupakan alinea kedua berisi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, sedangkan alinea ketiga merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan alinea keempat merupakan berdirinya bangsa Indonesia. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 isi pokok, yaitu yang pertama tentang tujuan dasar negara Republik Indonesia, yang kedua tentang ketentuan terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga tentang bentuk negara Indonesia, dan yang keempat tentang
Filsafat Kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea yang saling berikatan satu sama lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai hukum yang terkandung dalam UUD 1945 telah dijelaskan di muka bahwa di antara alinea 1 sampai 4 terdapat hubungan kesatuan berdasarkan kedudukannya, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut: hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, dan hukum filosofis. Hubungan keempat hukum tersebut adalah sebagai berikut: bahwa hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, dan hukum filosofis berturut-turut merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif di Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaannya secara aktif, yaitu memberikan dan mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam hukum positif di Indonesia dengan menyesuaikan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, waktu, dan kebijaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut itu adalah merupakan filsafat dari negara Indonesia. Pokok pikiran tersebut antara lain itu adalah yang pertama, alinea pertama. Alinea pertama itu merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ini maksudnya negara itu bertindak sebagai pemersatu antar golongan atau antar perorangan jika terjadi konflik di antaranya. Namun warga negara patut mementingkan kepentingan negara di samping kepentingan golongan atau perorangan. Yang kedua adalah pokok pikiran alinea kedua yang merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini maksudnya rakyat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan atau yang wajib didapatkan. Yang ketiga adalah pokok pikiran dari alinea yang ketiga yang merupakan penjabaran dari sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini maksudnya negara Indonesia ini didirikan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya ini rakyat ini berperan penting dalam negara Indonesia dari aspek musyawarah dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah alinea yang keempat, yaitu merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini maksudnya setiap masyarakat atau setiap warga negara Indonesia ini patut atau wajib memiliki keyakinan dan Tuhannya masing-masing, dan mereka juga wajib melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan dan keyakinannya tersebut. Yang kemanusiaannya adil dan beradab ini adalah seperti manusia itu, maksudnya warga negara Indonesia itu memiliki harus diadili. Dengan kata lain itu contohnya seperti adanya hak asasi manusia. Nah, semua pokok pikiran tersebut adalah merupakan filsafat negara atau yang biasa kita namakan dengan Pancasila. Nah, untuk menjalankan prinsip-prinsip negara itu tentunya harus didasarkan pada aspek hukum dan juga aspek moralitas. Namun tidak luput dari aspek religius, karena bagaimanapun juga manusia itu hidup untuk tuntutan kemanusiaan dan berbudi luhur. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945. Maka pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan UUD merupakan satu kesatuan, walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Rangkaian isi
arti makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melakukan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia melalui pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang menjadi latar belakang berdirinya negara Indonesia. Hal ini terdapat pada alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian, yang kedua merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud. Ini terdapat pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sifat hubungan antara masing-masing bagian pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945 adalah: bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga merupakan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945. Kemudian bagian keempat mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945. Atas dasar sifat-sifat tersebut, maka dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945 menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea keempat pada kedudukan yang amat penting, dikarenakan alinea keempat ini merupakan intisari pembukaan dalam arti yang sebenarnya. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan dan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila sudah tertanam dalam kehidupan bangsa Indonesia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bangsa sendiri berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Nah, menurut Renan, suatu bangsa adalah suatu asas jiwa atau suatu asas kerohanian. Yang kedua merupakan hasil sejarah. Kenapa suatu bangsa dikatakan sebagai suatu hasil sejarah? Karena bangsa merupakan sesuatu yang berlanjut, tidak abadi, dan bergerak untuk maju. Bangsa juga merupakan suatu solidaritas yang besar. Dan ciri-ciri bangsa menurut bangsa Indonesia sendiri adalah yaitu memiliki satu nenek moyang, yaitu dilahirkan dari satu nenek moyang sehingga memiliki kesatuan darah. Yang kedua adalah berada dalam satu wilayah sehingga mencari kebahagiaan hidup bersama-sama. Yang ketiga adalah suatu bangsa memiliki kesatuan sejarah, yaitu dibesarkan di bawah kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Mataram, Sriwijaya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah suatu bangsa berada di dalam sebuah persamaan nasib, yaitu berada di dalam kesusahan dan kesenangan bersama-sama. Misalnya pada saat penjajahan Jepang dan Belanda. Yang terakhir adalah suatu bangsa memiliki satu ide, satu tujuan, satu cita-cita yang akan diraih secara bersama-sama. Indonesia memiliki ciri-ciri etnis, misalnya perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya. Tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan ini bisa dibina dan diarahkan menjadi sebuah kerjasama, sehingga
bisa tercipta sebuah persatuan dan kesatuan dalam diri bangsa Indonesia. Perbedaan sendiri merupakan bawaan dari setiap individu. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak individu, sehingga di sini merupakan peran dan fungsi dari Pancasila untuk membina sebuah perbedaan-perbedaan tadi menjadi sebuah kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Proses terbentuknya Pancasila tidak sama seperti proses terbentuknya dasar negara yang lain. Yang mana dasar negara lain hanya merupakan pemikiran dari seseorang saja, tetapi terbentuknya Pancasila ini terbentuk melalui proses kausal. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dipercayai oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Terbukti pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Neolitikum dan Megalitikum, banyak bukti-bukti sejarah seperti menhir, kubur batu, dan punden berundak-undak yang ditemukan di daerah Besuki, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi. Disinilah letak Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dari adanya dalam sila-sila Pancasila itu mencerminkan dari sikap atau sifat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu yang pertama tadi percaya adanya Tuhan, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dibuktikan dengan sifat dari manusia yang ada di Indonesia itu memiliki solidaritas atau jiwa sosial yang tinggi, saling tolong menolong dan saling menghormati. Persatuan Indonesia, sila ini dijelaskan dengan adanya usaha Persatuan Indonesia dijelaskan dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam bangsa Indonesia, tetapi itu tidak masalah bagi mereka, bahkan perbedaan-perbedaan ini yang nantinya membuat mereka bersatu. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya asas gotong royong dalam bangsa Indonesia. Masyarakat di Indonesia ini melakukan semua hal itu bersama-sama.